Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan saat ini kami akan mengajak Anda untuk membahas terkait dengan trending topik yang banyak dibicarakan di media sosial. Kalau tadi kita sudah berbincang terkait dengan Timnas U23, sekarang kita akan berbincang terkait dengan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kita melihat masih dalam pencarian 8.000 tadi ya di pencarian di internet, dan kalau dalam amar putusannya kemarin terdapat 3 hakim konstitusi yang menyatakan dissenting opinion, yakni Saldi Isra, Eni Nurbaningsih dan juga Arief Hidayat. Nah, kita akan melihat flashback sedikit ya Jessica ya mengenai apa saja kemarin yang diutarakan oleh Hakim Konstitusi pada hari Senin 22 April 2024. MK membacakan hasil sidang perselisihan hasil pemilu PHPU yang diajukan paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Jadi pemirsa, dalam putusannya MK menolak permohonan paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin dan juga permohonan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Yang dimana salah satu dalil permohonan yang ditolak adalah tudingan keterlibatan sejumlah menteri dan pejabat negara dalam memenangkan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Dan MK juga menyatakan tak ada bukti bentuk cawe-cawe Presiden Jokowi yang didalilkan tim hukum Anies Muhaimin dengan raihan suara Prabowo Gibran. Iya, kemudian juga kita akan melihat ada 3 ya kemarin hakim yang dissenting opinion atau agak berbeda pernyataannya atau pendapatnya gitu. Dalam putusan tersebut terdapat 3 hakim konstitusi yang menyatakan berbeda pendapat atau dissenting opinion. Mereka adalah Saldi Isra, Eni Nurbaningsih dan Arief Hidayat. Dalam pendapatnya, Hakim Konstitusi Saldi Isra menyoroti asas jujur dan adil dalam pelaksanaan Pilpres 2024 nih Jessica. Iya, jadi pemirsa, di Pilpres 2024 sudah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada. Namun belum tentu menjamin Pilpres berjalan secara jujur. Saldi menyinggung presiden di era Orde Baru, dan kalau kita lihat kemarin Gemma ini sempat menyampaikan ada 2 poin lainnya sebetulnya kalau kita lihat ya. Yang pertama ini terkait dengan netralitas ASN, dan juga hal lainnya yang disampaikan adalah bagaimana penyaluran dana maksud kami bansos yang dianggap menjadi alat memenangkan salah satu peserta pemilu. Dan kalau kita lihat dari 3 dissenting opinion yang disampaikan oleh 3 hakim MK, sebetulnya pernyataan Saldi Isra, Prof Eni dan juga Prof Arief itu sebenarnya senada semuanya. Kalau mereka meyakini bahwa sebenarnya ada ya bansos ini dilakukan ataupun dibagikan adalah salah satu upaya pemenangan untuk 02 ya, walaupun memang untuk pengajuannya kemarin ditolak oleh hampir seluruh hakim ya, karena tidak ada bukti yang kuat katanya untuk mendukung data bahwa memang bansos ini digelontorkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai upaya nepotisme atau mendukung pemenangan 02. Nah, kemudian untuk Hakim Eni Nurbaningsih juga menilai dalil pemohonan beralasan menurut hukum. Untuk sebagian, Eni juga meyakini telah terjadi ketidaknetralan pejabat yang sebagiannya kelindan atau ini satu satuan ya pemirsa dengan pemberian bansos yang terjadi di beberapa daerah. Dan langsung saja kita dengarkan pernyataan dari Hakim MK Saldi Isra dan juga Hakim MK Eni Nurbaningsih. Pemilu jujur dan adil dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut tidak akan pernah hadir. Sebab pemilu pada masa Orde Baru pun berjalan memenuhi segala prosedur yang ada, yang dilaksanakan memenuhi standar mekanisme yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu ketika itu. Namun secara empirik, pemilu Orde Baru tetap dinilai curang karena secara substansial pelaksanaan pemilunya berjalan dengan tidak fair, baik karena faktor pemihakan pemerintah pada salah satu kontestan pemilu maupun karena faktor praktek penyelenggaraan pemilu yang tidak memberi ruang kontestasi yang adil bagi semua kontestan pemilu. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian tidak sebagaimana yang dimohonkan pemohon dalam petitumnya. Oleh karena diyakini telah terjadi ketidaknetralan pejabat yang sebagian berkelindan dengan pemberian bansos yang terjadi pada beberapa daerah yang telah dipertimbangkan di atas, maka untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk beberapa daerah tersebut di atas.
Nah, sedangkan nih pemirsa, kalau Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengatakan ketidaknetralan pemerintah dalam Pilpres 2024 menyebabkan kegaduhan dan hiruk-pikuk. Arief berpendapat Mahkamah Konstitusi semestinya tidak menangani sengketa hasil Pilpres 2024 melalui pendekatan yang formal, legalistik, dan dogmatis yang hanya menghasilkan rumusan hukum dan rigid, kaku, dan bersifat prosedural. Mereka juga kemarin berpendapat bahwa sebenarnya ini harusnya di Bawaslu aja diselesaikan ya, Jessica ya. Dan kalau kita dengar ya, ini kan dari 3 hakim konstitusi yang menyampaikan adanya dissenting opinion atau pendapat yang berbeda. Tapi kalau kita melihat dengan adanya pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi di secara keseluruhan, Ketua Mahkamah Konstitusi itu Soehartoyo juga menyinggung terkait dengan seharusnya ke depannya ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan dari pemerintah dan juga ada penyempurnaan terkait undang-undang pemilu ini sendiri untuk penyelenggara pemilu. Karena kita masih akan menghadapi pilkada nih dalam waktu dekat. Kemudian selanjutnya ada pilpres di tahun-tahun selanjutnya. Ini harus ada perbaikan. Jadi di pemilu 2024 ini seharusnya menjadi evaluasi. Jadi nggak semua kasus atau semua aduan tuh di MK pengajuannya gitu ya, Jessica ya. Kemudian sementara itu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengajak seluruh pihak bersatu pasca putusan gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 di MK yang harus diterima sebagai konsekuensi demokrasi. Kita akan melihat bagaimana pernyataannya. Sejak pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019 tak pernah ditemukan pemerintahan yang turut campur dan cawe-cawe dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Akan tetapi pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 terjadi hiruk-pikuk dan kegaduhan yang disebabkan secara terang-terangan. Presiden dan aparaturnya bersifat tidak netral, bahkan mendukung pasangan calon presiden tertentu. Apa yang dilakukan presiden seolah-olah mencoba menyuburkan spirit politik dinasti yang dibungkus oleh virus nepotisme sempit yang berpotensi mengancam tata nilai demokrasi ke depan. Oleh karena itu, dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilu presiden tahun 2024 ini, Mahkamah Konstitusi sepatutnya tak boleh hanya sekedar berhukum melalui pendekatan yang formal, legalistik, dogmatis, yang hanya menghasilkan rumusan hukum yang rigid, kaku, dan bersifat prosedural, melainkan perlu berhukum secara informal, non-legalistik, ekstensif, yang menghasilkan rumusan hukum yang progresif, solutif, dan substantif, tak kala melihat adanya pelanggaran terhadap asas pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana ketentuan pasal 24E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 serta demi menegakkan prinsip keadilan pemilu. Oke, tadi kita dengarkan bersama ya pernyataan dari Arief Hidayat mengenai bahwa memang adanya isu ketidaknetralan pejabat ini menjadi kegaduhan ketika Pilpres kemarin ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.